pemirsa, mundurnya timnas Indonesia dari AFF mendapat tanggapan dari Presiden AFF. Presiden AFF menyayangkan keputusan tersebut karena Indonesia salah satu. Mỗi đội có một cách đá riêng thì em nghĩ là bọn em vào sân là cứ trước tiên là lá cờ trước ngực và em sẽ cố gắng làm sao cùng nhau đoàn kết để thi đấu một trận đấu thật là hay và cùng nghĩa cho người hâm mộ. Dan saya nggak berkenan aja ya, itu meremehkan tim nasional kita. Dan memang kalender AFF, U23 dan Asian Games tidak masuk kalender besar kami. Ini bukan kali pertama loh. Kalau kita flashback ke belakang dulu bagaimana ketika kita juga menghadapi Vietnam ya. Bagaimana waktu itu Evan Dimas. Dia begitu perannya begitu krusial, bagaimana cara bagi bola, bagaimana penguasaan bola dan bagaimana ketika harus menilai permainan. Dia mendapatkan pelanggaran yang tidak di kartu merah pemain Vietnam dan Evan Dimas harus keluar. Final SEA Games itu. Ya, ketika Evan keluar, bubar permainan. Yang terasa bagi official, bagi STY kurang puas bukan soal tidak juara, tetapi kinerja dari wasit Hiroki Kasahara yang tidak bagus, dari AW atau hakim garis ya, yang memimpin ada 1-2 yang banyak merugikan Indonesia. Bahwa ketika kita banyak dirugikan selalu ya, masih ingat mungkin teman-teman semua ketika di Piala AFF U19 di negeri kita sendiri, ketika kita menjadi tuan rumah, kita tuh dikerjain habis. Berapa keputusan offside salah satunya ya, kita tidak offside walaupun belum tentu jadi gol juga ya. Di babak pertama tuh kita dapat peluang pada saat dinyatakan offside, padahal itu tidak offside. Jelas bahwa kemudian ada pelanggaran dengan memukul dari seorang pemain Vietnam itu tidak diberi peringatan apapun, dibiarkan begitu saja, tidak ada kartu sama sekali. Jadi banyak sekali keputusan-keputusan wasit ini yang sangat merugikan. Jarang loh gue ngelihat bahwa Sintayong bisa marah kayak gini dan dia melakukannya. Suatu langkah yang tepat, mundur, itu baik. Nah, kita juga harus berani, ya. Kita harus punya nyali yang kuat. Memang apa ruginya? Ya, kalau kita keluar dari AFF, nggak ada rugi. Yang rugi itu adalah AFF sendiri. Sejumlah opini publik bergulir di media sosial setelah timnas Indonesia U23 dirugikan oleh wasit pada final Piala AFF U23 2023. Salah satu yang menggema ialah desakan PSSI untuk keluar dari keanggotaan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF). Di media sosial Twitter, misalnya, muncul sebuah seruan yang menjadi trending, yakni tagar Goodbye AFF. Tagar ini mencuat setelah munculnya banyak kontroversi pada laga final Piala AFF U23 2023. Netizen merasa bahwa skuad Garuda Muda dicurangi oleh wasit ketika kalah dari Vietnam di laga tersebut. Beberapa momen kontroversialnya ialah hukuman penalti yang diambil wasit Hiroki Kasahara pada menit ke-32. Hukuman itu diambil oleh wasit asal Jepang tersebut setelah Alveandra Dewangga melanggar pemain Vietnam hingga berujung penalti. Padahal, tidak ada kontak keras yang terjadi. Setelah itu, keputusan kontroversial lainnya ialah ketika pemain Vietnam menyikut kepala Haikal Al-Hafiz saat keduanya berebut bola. Namun, tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pemain Vietnam tersebut. Deretan kontroversi semacam ini membuat publik merasa geram. Mereka mendorong PSSI agar meninggalkan AFF. Memang jika dipertimbangkan, ada beberapa keuntungan yang didapat Indonesia. Berikut dikutip dari bolatimes.com menyajikan 3 keuntungan yang diperoleh timnas Indonesia apabila PSSI memutuskan keluar dari AFF. 1. Tak banyak agenda. Timnas Indonesia tentu bisa mengurangi turnamen-turnamen di level regional andai meninggalkan AFF. Selama ini, padatnya jadwal tersebut menjadi problem tersendiri di kompetisi lokal. Sebab, kejuaraan yang berada di bawah naungan AFF tak pernah masuk dalam kalender FIFA. Sehingga, timnas Indonesia sering kesulitan memanggil pemainnya karena tak mendapat izin dari klub. Absennya pemain yang harus memenuhi panggilan timnas di ajang AFF juga membuat klub merugi. Sebab, pada saat yang bersamaan, mereka harus menghadapi ketatnya kompetisi. 2. Fokus FIFA Matchday. Jika tidak menjadi anggota AFF, timnas Indonesia tentu bisa lebih fokus untuk mempersiapkan tim menghadapi agenda-agenda resmi yang tercantum dalam kalender FIFA. Hal ini lebih efisien karena tidak ada banyak waktu yang terbuang untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan di level Asia Tenggara. Indonesia juga bisa fokus mengembangkan kompetisi secara optimal. Timnas Indonesia juga bisa mendulang poin FIFA apabila fokus menghadapi laga-laga FIFA Matchday,
sehingga peringkatnya bisa diperbaiki. 3. Hindari turnamen padat. Selama ini, kejuaraan yang berada di bawah naungan AFF juga selalu menyajikan jadwal-jadwal pertandingan yang padat. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi kondisi pemain yang rentan cedera. Hal itu sudah terbukti pada Piala AFF U23 2023. Indonesia kehilangan banyak pemain seperti Bagas Kava hingga Irfan Jauhari yang mengalami cedera di ajang ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespons desakan Indonesia keluar dari kegiatan AFF setelah sejumlah masalah yang muncul usai Piala AFF U23 2023 pekan lalu. Desakan keluar dari AFF muncul setelah timnas Indonesia U23 kalah dari Vietnam pada final Piala AFF U23 2023. Sejumlah masalah wasit yang merugikan Indonesia membuat sejumlah pihak, termasuk supporter geram dengan AFF. Salah satu insiden yang disorot adalah sikutan pemain Vietnam Nguyen Hong Phuc terhadap pemain Indonesia Haikal Al-Hafiz yang tidak mendapat hukuman. Bahkan Presiden Madura United, Ahsanul Kossasi, melalui akun Instagram mendesak PSSI untuk tidak bermain dari turnamen yang digelar AFF jika Federasi Sepak Bola ASEAN itu tidak memberi hukuman. Erick memahami kegeraman supporter dan sejumlah pihak terhadap AFF. Namun PSSI, dikatakan Erick, lebih ingin fokus membenahi jadwal hingga timnas Indonesia bisa bermain tanpa hambatan pemanggilan pemain. Itu kan dorongan keluar dari AFF daripada sahabat supporter dan publik. Tetapi kalau kami di PSSI, kita yang ingin mensinkronisasi antara jadwal timnas, liga, dan internasional, ucap Erick di Stadion Patriot, Bekasi, Rabu 30/8. Bila mana kita merasa jumlah pemain kita tidak cukup dan juga jadwalnya terlalu padat, ya bukan tidak mungkin kita juga bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan kalender FIFA. Tapi masih terlalu dini keluar dari AFF, ujar Erick. Bukan hanya supporter yang kesal dengan AFF. Pelatih Indonesia, Shin Tae-yong, juga mengungkap kekesalan terhadap kinerja wasit selama Piala AFF U23 2023. Bahkan STY memposting video di Instagram sejumlah keputusan wasit yang merugikan Indonesia. Selanjutnya Shin Tae-yong akan disibukkan dengan menangani timnas Indonesia senior dan U23 secara bersamaan. Timnas senior dijadwalkan melawan Turkmenistan pada FIFA Matchday, tanggal 8 September. Sedangkan U23 akan menjalani kualifikasi Piala Asia U23 2024 melawan Taiwan, tanggal 9 September, dan Turkmenistan, tanggal 12 September.